Tahun ini temanya adalah apa? Fruitful Years. Tahun di mana saya sebagai gembala sidang di tempat ini terus berdoa dan merindukan Bapak Ibu Saudara kita semua hidup untuk menghasilkan apa? Buah. Tema kita yaitu fruitful in every season. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, setelah Tuhan menciptakan manusia, ini adalah kalimat pertama yang diucapkan Tuhan kepada manusia. Dan ini juga adalah kalimat pertama yang didengar oleh manusia pada saat itu. Dalam Alkitab ada istilahnya the law of first mention. Hukum dalam penyebutan pertama. Dan penyebutan pertama atau hukum yang pertama diucapkan itu seringkali menjadi standar, menjadi sebuah acuan bagi hukum-hukum yang selanjutnya. Apa yang pertama kali diucapkan Tuhan kepada manusia? Kejadian 1 ayat 28, yuk kita baca bersama-sama. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas apa? Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, saya belajar Bapak Ibu banyak tafsiran, saya belajar dari bahasa aslinya. Hanya dalam bahasa Indonesia yang ditulis waktu Tuhan berfirman kepada mereka disuruh beranak, cuculah dan bertambah banyak. Nah, orang berpikir apa? Oh, mana sing akeh. Supaya bumi jadi penuh. Apalagi orang-orang kuno, mungkin karena dulu tidak banyak hiburan ya Bapak Ibu ya. Punya prinsip banyak anak, apa? Banyak rezeki. Saya pernah melayani orang, tak tanya anaknya berapa? 16. Wih. 16 mana terus iki apa caranya? Ya itu kira-kira yang ke-14 ke-15 gak perlu ngeden. Wis wayane wis langsung iso ngopi maneh Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita belajar dalam terjemahan bahasa asli atau dalam bahasa Inggrisnya saja, enggak dikatakan beranak cucu lah. Tapi perhatikan, dalam King James Version dikatakan and God bless them. And God said unto them, apa? Be apa? Fruitful and multiply. Replenish the earth and subdue it. Perhatikan, bukan beranak cucu tapi harus menghasilkan apa? Buah. Jadi saya tulis bahwa rencana awal Tuhan bahwa manusia itu harus menghasilkan apa? Buah kehidupan. Dan seperti kita tahu yang namanya pohon yang menghasilkan buah, buahnya tidak mungkin dimakan oleh pohonnya sendiri. Betul apa enggak? Hah? Buah itu yang nikmati selalu siapa? Orang lain. Beberapa waktu yang lalu saya ke tempatnya Pak Wiryo. Di situ kan beliau nanam banyak-banyak macam-macam toh. Ada apukat, terus ada nangka gitu. Dia bilang sama saya, Pak Herman, nangka ini manis Pak. Saya bilang enggak percaya. Loh beneran manis? Gak percaya. Bapak ini kok enggak percaya? Iya, gak pernah nyoba. Saya bilang gitu. Betul Bapak Ibu, waktu datang kemarin ke sini aku DKI
nongko saudara itu, dan memang enak. Yang membuat saya kaget sama istri saya waktu saya lihat sawu. Kalau Bapak Ibu lihat sawu itu gede ini sak piro sih sawu itu? Saya suka buah, salah satu buah yang saya suka selain nangka yaitu durian. Ya, kok sawu bi sing ilustrasi no, ben ketebak aja Bapak Ibu ya. Anda pasti mikir setelah nangka itu sawu, karena saya ngomong sawu, enggak, durian sudah lebih enak ya. Jadi waktu saya lihat ada satu buah kok rasanya kayak sawu ya, saya bilang gitu. Saya tanya, ini sawu Pak? Iya. Saya tanya sampai 3-4 kali. Kenapa Bapak Ibu? Karena sawu itu 1 kilo. Pernah lihat sawu 1 kilo? Belum pernah toh? Saya juga enggak percaya awalnya. Terus Pak Wiryo ngomong, iki enak Pak. Dan saya berkata apa? Enggak percaya. Karena belum pernah nyoba sudah. Ternyata sawunya itu dari Brasil Bapak Ibu. Ternyata banyak buah yang kita juga enggak tahu. Ya. Tapi yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, dari rencana semula Tuhan, yaitu kita menghasilkan apa? Buah. Mantan Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill pernah berkata begini, "We make a living by what we get, but we make a life by what we give." Kita itu menyambung hidup dari apa yang kita dapatkan. Tapi kita membangun kehidupan dari apa yang kita berikan. Apa yang kita berikan, itulah buah kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, bicara hidup menghasilkan buah, ini akan jadi khotbah saya selama 1 tahun ini saudara ya. Dan ini akan membongkar banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, ada satu bagian firman yang dulu ya, waktu saya baca, saya itu susah memahami. Sampai akhirnya waktu saya belajar, kan kita bukan cuma baca firman, tapi merenungkan. Saya tanya apa ya maksud dari semuanya ini. Akhirnya Tuhan mulai kasih pengertian itu. Nah, firman itu ada di Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama ya. Markus 11 ayat 12. Alkitab berkata, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa apa? Lapar. Berhenti di sini dulu. Perkataan Yesus merasa lapar ini membuktikan bahwa Yesus manusia, sama seperti kita Bapak Ibu. Kita harus ngerti bahwa Yesus itu 100% manusia. Dan di sisi lain dia 100% Tuhan. Dalam ilmunya itu ada ilmu namanya kristologi. Kita belajar tentang Yesus sebagai Tuhan dan di saat yang bersamaan Yesus sebagai manusia. Sisi ketuhanannya kita lihat bagaimana dia buat mujizat dan sebagainya. Bahkan yang paling membedakan dari semua yang ada yaitu bagaimana waktu dia mati terus bangkit kembali hidup untuk selama-lamanya. Karena yang namanya manusia pada umumnya kalau mati ya selesai. Saudara. Habis ibadah ini saya akan ke Adijasa Bapak Ibu. Karena ada rekan kami umur 86 tahun dipanggil Tuhan. Kalau sudah mati ya selesai. Tapi Yesus karena dia manusia 100% tapi juga Tuhan 100%, maka waktu dia mati dia bangkit saudara.
Amin. Nah, perkataan Yesus merasa lapar ini ditulis juga di bagian yang lain dalam firman Tuhan. Kapan itu? Setelah Yesus puasa 40 hari 40 malam. Perhatikan ini. Orang Muslim hari ini juga sedang ada dalam fase berpuasa. Saya menyarankan Bapak Ibu ya, lakukan doa dan puasa. Karena manfaatnya itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda mau awet muda, tubuh sehat, dan juga iman makin kuat, ambil waktu juga untuk berdoa dan berpuasa. Nah, tapi perhatikan puasanya Yesus ini beda dengan puasanya Musa, sama-sama 40 hari. Puasanya Yesus ini beda dengan puasanya Elia, sama-sama 40 hari. Kalau Musa ditulis dalam Alkitab, dia puasa 40 hari 40 malam itu tidak makan dan tidak minum. Yesus waktu puasa, Yesus hanya tidak makan, tapi apa? Minum. Makanya waktu selesai puasa, harusnya kalau orang puasa itu yang paling susah itu nahan lapar atau nahan haus? Haus. Makanya tidak ditulis, maka hauslah Yesus. Tapi yang ditulis, Yesus merasa apa? Lapar, saudara. Sama seperti kita, saya tahu kalau ibadah agak molor gitu ya, sampai setengah 1, jam 1, beberapa orang gelisah saudara. Kenapa? Kampung tengahmu bermasalah saudara. Mulai cacing-cacingnya, mulai ular-ularnya dan naga-naganya berontak. Kenapa? Lapar. Dan ingat, yang ditulis di Alkitab ya, hanya pada waktu Yesus lapar, setan berani mencobai. Ingat itu ya. Setelah itu pernah enggak Anda lihat setan mencobai Yesus lagi? Secara berhadapan muka loh, face to face. Enggak pernah. Artinya kalau manusia lapar, setane teko. Kalau Anda perhatikan kerusuhan itu terjadi karena apa? Ya, karena orang lagi susah, lapar. Mau beli bahan makanan enggak punya uang. Tapi bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu menjamin kehidupan kita. Amin. Jangan kamu khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, saudara. Nah, sama seperti Yesus waktu merasa lapar dia butuh makan. Kita pun juga kalau lapar butuh makan. Makanya salah satu bisnis di akhir zaman yang tidak akan pernah berhenti yaitu makanan dan minuman. Waktu Yesus lapar, perhatikan ini. Dan dari jauh ia melihat apa? Pohon ara yang sudah apa? Berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, baca, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Nah dulu waktu saya belajar, dengan keterbatasan yang ada, saya mikir Yesus iki kok baperan ya. Betul enggak? Dia lapar, dia lihat pohon ara, dan kebetulan pohon ara itu adalah pohon yang umum di Israel selain pohon anggur. Jadi hampir di setiap tempat itu orang menanam buah ara, dan kalau buah ara ini dimakan khasiatnya sangat bagus untuk tubuh. Anda bisa search itu. Ya,
Waktu Yesus lapar, Yesus kepingin makan buah dari pohon ara. Karena pohonnya sudah berdaun lebat. Waktu Yesus cari ternyata tidak ada buahnya. Yesus ngamuk, sama seperti bapak-bapak. Lek gak ono panganan, emosi ini apa? Itu ibu-ibu mulai senggol, bener. Kemudian Yesus ngapain? Mengutuk pohon ara ini. Yesus bilang gini, jangan seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yesus waktu ngomong gitu Alkitab berkata murid-muridnya pun dengar itu. Nah, yang menurut saya agak aneh ini loh. Ayat yang ke-13. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab apa? Memang bukan musim buah. Tuhan Yesus ya aneh ya. Nggak musimnya dicari. Ya susah. Minggu lalu kan saya ke Pineng. Di Pineng itu kalau bulan ini mulai musim apa? Durian. Durian apa? Wah ya wis enak pokok ya. Wis pokok tak imingi-imingi tok ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi musim durian, mudah didapatkan. Betul apa enggak? Dan harganya juga lebih murah. Yang susah, kalau kita kepingin dan bukan musimnya. Wah itu untuk mendapatkan butuh effort dan harganya lebih mahal. Betul enggak? Saya masih ingat ya beberapa tahun yang lalu saya punya teman di Singapura ngajak saya makan durian. Itu pokoknya tak imingi-imingi doa ya Bapak Ibu ya. Ayo pastor ini enak ini. Ini dari pertama ya $5 per kilo. Ya wis tak rungokno enak ya wis. Tapi pastor setelah entek sitok ini ada yang kedua lebih enak lagi $10. Yo coba aja toh. Kita kan belajar menikmati ya toh. Terus kemudian ini lagi ada yang $15. Ada sampai $30. Apa yang terjadi? Mendem mangan durian Bapak Ibu. Kenapa? Musim. Variasinya banyak. Ya. Nah ini Yesus kok aneh. Belum musimnya dicari gak ketemu Yesus ngamuk. Ya apa sih? Yang terjadi apa? Ayat yang ke-20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, apa? Mereka melihat pohon ara tadi sudah apa? Kering sampai, ngeri loh. Keringnya itu sampai ke, berarti kalau kering sampai ke akar-akarnya, dia tidak punya kesempatan lagi untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Finish. Nah begini Bapak Ibu ya, kalau baca Alkitab itu kita harus tahu ada makna yang tertulis, tapi juga ada makna yang tersirat. Maksud lain dari sebuah tulisan. Dalam ilmu komunikasi kita harus belajar hal seperti itu. Contoh gini ya, kalau bapak-bapak tanya sama ibu-ibu, Ma, kamu enggak apa-apa? Nah kalau sampai ibu-ibu berkata, oh enggak apa-apa kok. Percayalah, itu ada apa-apa. Coba didesain lagi, sungguhan enggak ada apa-apa. Itu nanti mulai berubah saudara. Ya, nah, karena apa-apa tapi nangis. Nah, tapi perhatikan,
Waktu ibu-ibu tanya sama bapak-bapak, kalau bapak-bapak berkata, enggak ada apa-apa, jangan kau pikir seperti kamu. Kalau enggak ada apa-apa, memang enggak ada apa-apa. Gitu loh. Nah, waktu saya belajar ini Bapak Ibu, saya bilang Tuhan kenapa ya engkau mencari buah pada sebuah pohon dan bukan pada musimnya. Di sini saya dapatkan sesuatu Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan buah ara pada musim berbuah, maka itu hal yang wajar, biasa. Betul? Tapi yang luar biasa adalah di mana bukan musim berbuah, tapi kita bisa menghasilkan buah. Amin. Kalau dalam suasana baik-baik saja, ekonomi baik, semuanya baik, kita terima berkat, promosi, pertolongan, orang bilang apa? Biasa. Semua orang, even yang tidak percaya Yesus, yang ateis sekalipun, ngalami itu kok. Apa bedanya? Justru yang luar biasa adalah ketika semua tidak baik-baik saja, kita baik-baik saja. Ketika semua di PHK, dirumahkan, kita justru dapat promosi. Sementara yang lain jual aset, kita malah, itu yang luar biasa. Amin. Saya ini kan ketemu dengan banyak orang Bapak Ibu. Dengan banyak sekali persoalan. Tadi perjalanan saya setir, di sebelah saya ada mertua saya. Tiba-tiba ada seorang pejabat WA saya. Saya cerita sama papa mertua saya, lihatan Pak, iki loh WA aku. Papa saya, mertua saya ngomong gini, kok iso ya mereka kok cari kamu? Ya karena ada persoalan yang mereka tidak bisa atasi. Kita bisa atasi. Saudara, saya belajar dalam hidup ini. Sementara tidak baik-baik saja, kita tetap baik-baik saja. Kita bisa menghasilkan buah dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Amin. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah dalam setiap musim kehidupan kita. Kita kasih yang sederhana ya Bapak Ibu. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Alkitab berkata demikian, baca bersama-sama 2, 3, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti apa? Pohon yang apa? Ditanam di mana? Di tepi air. Yang apa? Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kalimat terakhir berkata dengan keras, baca 2, 3. Bisa lebih keras 2, 3? Bapak Ibu ini lapar kabeh rasanya saudara. Masa segini banyak ngomongnya? Atau angpoi kurang tuh ya? Ayo kalimat terakhir berkata 2, 3. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Anda kepingin enggak hidupmu ini mau seasonnya seperti apa? Kan ada 4 musim. Pelajaran kerohanian itu ada 4 musim. Ada musim dingin,
Ada musim semi, ada musim panas, terus ada musim wah, kalau musim dingin semuanya rasanya mati, saudara. Bisa enggak dalam kondisi seperti itu kita berbuah? Kalau waktu musim panas, lagi hot-hotnya, wah gampang berbuah, saudara. Itu. Kalau kita lagi sukses, duitnya banyak, nabur, tolong sana, tolong sini, itu gampang. Tapi bisa enggak dalam situasi sulit dalam kehidupanmu? Katanya bayar cicilan yang mencicil. Tapi disuruh belajar berkorban. Karena untuk menghasilkan buah yang tanpa henti, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Makanya tidak semua orang bisa. Kuncinya apa? Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, yang kau andalkan siapa? Kau naruh harapmu nih kepada siapa? Kalau Anda mengandalkan dirimu sendiri, tak kasih tahu saudara, manusia itu terbatas. Kalau engkau mengandalkan orang lain, relasimu lah, teman SMP-mu lah, kolega bisnismu, tak kasih tahu ya saudara. Orang yang kau andalkan seringkali nantinya adalah orang yang menyakitimu paling hebat. Karena apa? Karena kau menaruh semua harapanmu kepada manusia. Manusia bisa berubah. Hanya Tuhan dan firman-Nya yang tidak pernah berubah. Makanya saya diajar, jangan pegang apapun dalam hidup ini terlalu kuat, kecuali Tuhan dan firman-Nya. Karena kalau kita pegang sesuatu terlalu kuat dalam hidup kita, apapun dan siapapun, tak kasih tahu saudara, kalau itu diambil dari tangan kita, yang terjadi apa? Luka loh tangan kita. Tapi kalau kita menaruh harapan kita sama Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Ia seperti apa? Pohon yang tumbuh di tepi sungai, yang akarnya mencapai air. Perhatikan. Pohon yang tidak takut panas. Bukan tidak kena panas loh. Loh saudara, dalam kondisi kayak begini, sekalipun Anda orang Kristen, sekalipun Anda hamba Tuhan, penghuni kerajaan sorga, lek tuku emas gak mungkin sak grame 150.000. Tetap pira? 3 juta saudara. Ya toh? Ya artinya apa yang terjadi, ya kita juga alami saudara. Makanya ibu-ibu bersyukur loh Anda itu punya emas. Ya, Yuli punya emas Andreas. Pira kilo Mas Andreas? Ya, larang iki Mas Andreas. Lek 80 kilo kali 3 miliar, 240 miliar. Gadekno ditluk. Iya. Hah? Loh, kita juga ngalami panasnya. Beberapa cerita sama saya, Pak. Omset ini turun, Pak. Pak, saya ini kena PHK, Pak. Loh, ngalami panas, tapi enggak pernah takut, saudara. Amin. Terus, dan tidak khawatir akan apa? Musim kering yang apa? Panjang.
Tapi kapan ya Pi mari pergumulanku ya Pi ya. Kapan bojoku tobat ya Pi ya. Gak tobat Pi. Duh, kapan utang iki Mario? Ya duh, KPR 20 tahun. Iki baru 2 bulan rasanya kok ambekan, katanya pedot. Selamat datang Bapak Ibu ya. Orang yang menaruh harapannya sama Tuhan. Tidak khawatir pada musim kering yang panjang. Kalimat selanjutnya mengatakan apa? Daun-daunnya tetap hijau dan ia terus menerus menghasilkan apa? Buah yang baik. Apa sih artinya kalau kita itu mengandalkan Tuhan Bapak Ibu? Sederhana. Yang pertama saya tulis. Orang ini konsisten dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan. Akarnya itu dikatakan apa? Sampai ketemu dengan air. Berarti apa? Dia punya akar yang dalam, yang kuat. Akar itu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Itu adalah apa? Manusia batinia kita, saudara. Yang enggak kelihatan. Tapi bagaimana engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan? Menancapkan akar imanmu, itu adalah pilihan hidup Anda. Dari pilihan hidupmu nanti akan menentukan hasil. Banyak orang sekarang saudara, mudah sekali scroll, entahlah TikTok, entahlah apa segala macam. Dan menghabiskan waktu yang sangat lama untuk itu. Sudah tahu berapa rata-rata orang Indonesia, ini survei terbaru, satu hari ada di depan handphone 6 jam. Bayangin, saben dino 6 jam delok HP. Tapi saya percaya di Victory tidak seperti itu. 6 jamnya nyembah Tuhan. Itu harapan. Kenyataannya ya urusanmu dewe-dewe saudara. Bangun akar hubungan pribadi dengan Tuhan itu tanggung jawab pribadi. Saya ingat almarhum Pak Alex berkata, ingat yo, mlebu surga iku dewe-dewe ora iso nunut, tak boleh, tak bisa. Dan orang yang mengandalkan Tuhan yang kedua, saya tulis apa? Enggak panik saat tekanan datang. Kenapa? Karena stabil secara emosi. Loh. Panasnya ada enggak? Ada. Musim keringnya panjang. Bahkan ditambahi panjang dan lebar. Tapi belajar, saudara ya. Karena ini semua pelajaran kehidupan. Saya kan lebih 30 tahun jadi hamba Tuhan. Saya belajar gini, kalau kita kena masalah, terus kitanya panik, kita enggak bisa tenang, itu seringkali nanti keputusan dan tindakan yang kita ambil itu salah, saudara. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu tepatnya, ada seorang rekan WA saya. Malam-malam dia cerita mertuanya katanya kena serangan jantung. Langsung saya telepon. Saya bilang wis tenang ya, tenang dulu, papi bawa dalam doa. Terus saya pantau di rumah sakit dan segala macam. Dan kita doa, saya sampai jam 3 pagi itu sudah doain. Anda tidak pernah tahu toh? Oh papi itu ngapain dia tiap hari kok sampai pagi-pagi tiduri? Apa main game? Iku lak bojomu. Gitu. Ya kita doain. Sampai sudah beres, selesai, saya bilang wis pokok tenang. Kalau
ada roh mautnya tak kasih tahu, saya bilang gitu. Tapi waktu doa enggak ada, wis tenang wis tidur, saya bilang gitu. Kenapa kita bisa tenang, saudara? Karena kita tahu yang kita andalkan bukan manusia. Kita naruh harapan kita bukan sama manusia. Loh kalau manusia nolong itu terbatas, saudara. Dan ada limitnya. Coba lah kalau Anda minta tolong sama saudaramu lah, sama teman baikmu lah. Istilahnya apa? BFF atau bestimu lah. Atau hopping ya. Coba minta tolong. Sekali, oh iya. 2 kali, iya. Ketiga kali, ya. Kali keempat diblok nomormu. Tapi kalau Tuhan, Anda mau berseru-seru setiap saat, Dia Tuhan yang mendengar, Dia Tuhan yang memperhatikan, dan Dia Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Lu mau pagi doa, Dia dengar. Mau siang doa, Dia dengar. Mau sore doa, Dia dengar. Mau tengah malam doa pun Dia dengar. Amin. Ada seorang hamba Tuhan, dia WA saya beberapa hari yang lalu. Pak, tolong doain ya. Saya ini kok sekarang susah tidur ya Pak ya. Kok banyak pikiran. Tak telepon karena teman saya, saudara. Teman kuliah dulu. Saya bilang, saya bilang gitu. Aduh, saya ini sebagai guru Pak. Sebentar lagi saya mau pensiun. Terus saya enggak tahu harus seperti apa. Tak omongi, biasa. Tak bisa tidur berapa hari? Ya baru seminggu. Oh biasa. Welcome to the club, saya bilang gitu ya. Ya banyak orang sedang mengalami musim kering. Dan musim keringnya sudah panjang. Panas, panasnya makin lama makin terik. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita belajar untuk apa? Kendalikan emosi kita, saudara. Belajar tidak panik saat semuanya sedang menekan hidup kita. Karena selalu ada jalan keluar. Mau sesulit apapun lah, selalu ada jalan keluar. Asal hidup kita benar aja, saudara. Wis lah. Saya berani ngomong lewat pengalaman hidup saya ini ya. Asal hidup kita benar, orang mau jebak kita, berbuat jahat sama kita, mau cara apapun deh. Kalau hidupmu benar, Alkitab berkata, Tuhan akan membela orang yang berkenan kepadanya. Dan musuh-musuhnya tidak akan beria-ria atas dia. Dan yang ketiga, kalau orang itu mengandalkan Tuhan, artinya apa? Buah kehidupannya itu adalah hasil dari sebuah apa? Hubungan dan posisi. Posisinya dia digambarkan pohon yang di tepi aliran air. Lah itu berarti apa? Dia dekat itu dengan sumber air. Dan akarnya dalam. Saya sebagai hamba Tuhan Bapak Ibu ya, saya ngomong nih dari hati ke hati dengan Anda. Saya kan belajar dari apa yang saya jalani, apa yang saya layani, dan siapa yang saya layani. Pergumulan kan macam-macam toh Bapak Ibu. Ya toh? Di situ saya belajar gini ya, mau ngalami apapun dalam situasi apapun, kunci utamanya itu hubunganmu dengan Tuhan. Kunci utamamu itu imanmu. Jadi kalau Anda punya masalah, tantangan kehidupan, Anda itu makin jauh dari Tuhan, konyol namanya. Justru Anda waktu ngalami masalah kehidupanmu, engkau makin dekat dengan Tuhan. Nah saya perhatikan nih kadang-kadang, ini sorry ya, jemaat sorry sekali. Anda ini kalau sakit secara badan ini, badanmu sakit. Maka Anda yang berinisiatif cari
dokter. Betul apa enggak? Anda yang berinisiatif. Bahkan ke luar negeri pun Anda berani untuk bayar. Karena apa? Kau punya kerinduan untuk sembuh. Engkau yang berinisiatif, engkau yang bayar harga untuk itu. Betul? Tapi saudara, yang sering terjadi dalam kerohanian kok enggak gitu ya. Jemaat lagi susah, malah jauh dari Tuhan. Sing nyari siapa? Pendeta ini. Kamu kenapa kok sudah lama ndak ibadah? Kamu di mana? Kamu baik-baik saja atau enggak? Harusnya kalau Anda berpikir logis, harusnya Anda yang cari, bukan kita yang cari. Tapi itulah namanya pelayanan. Amin. Menang kabeh. Iya benar juga. Iya benar lah. Kerinduan kami saudara, karena kami tahu bahwa kalau Anda tanpa Tuhan, di luar Tuhan, pasti mentok kok. Wis lah, pasti mentok. Apa yang Anda yakini pasti cool, pasti berhasil, pasti sukses. Karena engkau mulai percaya kepada dirimu sendiri, ngandalkan dirimu sendiri, ngandalkan pengalamanmu, ngandalkan modalmu, ngandalkan koneksimu, tiba-tiba apa? Buyar saudara. Kenapa kok enggak belajar dalam setiap saat bangun keintiman dengan Tuhan? Loh Anda ibadah di sini kan Anda bersekutu dengan Tuhan. Anda membangun apa? Hubungan dengan Tuhan. Akarmu makin apa? Dalam, makin kuat. Saudara. Nah saya kasih contoh di Alkitab ya. Orang yang bisa menghasilkan buah dalam segala musim kehidupannya. Dalam Filemon 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Alkitab berkata begini, ini Rasul Paulus nulis surat kepada orang yang namanya Filemon. Dan luar biasa saudara, mungkin kita ini tidak pernah berpikir Filemon ini siapa saudara. Ya. Kalau Titus, Timotius jelas. Ya toh? Jarang orang pakai nama Filemon ini. Tapi tahukah Anda ada satu pengajaran yang luar biasa di sini. Filemon 1 ayat 8 sampai 12. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tapi apa? Mengingat kasihmu itu lebih baik aku apa? Memintanya daripadamu. Jadi Paulus bilang sebenarnya aku bisa perintah sama kamu. Tapi aku tahu kamu punya kasih luar biasa. Makanya aku meminta. Aku, perhatikan. Bagaimana Paulus mendeskripsikan dirinya. Kondisinya. Aku Paulus yang sudah menjadi apa? Tua. Kalau bicara tua, berarti usianya enggak lagi muda. Kekuatannya mulai menurun. Segala sesuatu mulai ada batasnya. Betul? Betul? Saya kalau angkat beban, kadang-kadang ada yang komen sama saya. Ingat umur. Wis, tuwek ngangkati ojo, abot-abot. Padahal dulu kalau ngangkat, ya lumayan lah Bapak Ibu ya. Usia membuat segala sesuatu menjadi terbatas. Paulus bilang, aku ini sudah tua nih. Senior. Biasanya orang tua itu ngapain? Menikmati hari tuanya. Di villa lah dan segala macam ya toh. Tapi Paulus enggak loh.
secara lahiriah dia bilang aku sudah tua. Untung enggak ditulis giginya tinggal enggak. Lagi pula perhatikan, sekarang ada di hotel bintang 5, sedang breakfast, lagi santai-santai, gitu? Enggak. Aku ini wis tuwek. Sekarang pun aku sedang dipenjara karena Kristus Yesus. Coba, Anda bayangkan Anda kalau jadi Paulus. Sudah tua, punya banyak keterbatasan. Di mana? Di penjara pula. Coba siapa di sini yang punya kerinduan? Aku punya kerinduan loh, sungguhan Aku dari kecil punya kerinduan, nanti kalau gede kepingin masuk penjara. Ada tak? Hah? Saudara, kita kan punya pelayanan penjara toh. Orang kalau di penjara itu ada keterbatasan secara teritori. Tidak bisa keluar dengan bebas. Ada yang tersandera di situ, yaitu apa? Kebebasannya dia. Lu coba kalau Anda jadi Paulus, sudah tua, apa yang kau lakukan? Hah? Lu banyak orang di penjara itu bunuh diri lu saudara. Lu Paulus ini udah tua, udah terbatas, tidak lagi muda. Saya masih ingat dulu ya, waktu saya masih muda. Sekarang sih tetap 28. Jadi saya kionghi sama Bapak Ibu ya, yang umur 29 tolong angpau ya. Dulu waktu saya masih muda tuh, saya itu kok gampang ya. Dalam sebulan itu nyetir gitu. Kilometer 5.000 sampai 6.000 tiap bulan. Begitu sekarang kok wis katanya nang Semarang numpak mobil kok mikir sudah. Disik merem, melek langsung Semarang sudah. Sekarang kok harus mikir ya. Mama saya kemarin dari Surabaya ke Bali. Karena mau ke salah satu daerah di Tabanan. Tak tanya, mama naik apa ma? Naik travel. Hah? Travel ma? Iya nak, langsung di depan rumah. Duh mama, aku mah mau suruh naik travel ya kamu sialah ma ya. Aku tak naik pesawat ya ma. Berapa jam ma? 14 jam, waduh. Iki poyoan 14 jam ini di travel sudah ini. Ya orang kalau sudah tambah tua tambah terbatas. Apalagi di dalam penjara. Kalau Anda jadi Paulus, nyanyi apa di penjara ini? Hah? Sebab Tuhan baik gitu dah. Sebagian kita bisa ganti nama saudara. Ya. Tapi luar biasa. Paulus ini hebat. Saya belajar. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Ya ini siapa? Onesimus. Dahulu, ya ini dikasih deskripsi siapa Onesimus ini. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tapi sekarang apa? Sangat berguna. Baik bagimu maupun bagiku. Ayat 12 berkata, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu siapa? Buah hatiku. Paulus ternyata di penjara dalam kondisi yang terbatas dan sudah tua. Alkitab berkata apa? Dia malah menangkan jiwa. Dia memenangkan satu orang namanya siapa? Onesimus. Onesimus itu arti namanya sebenarnya bermanfaat, berharga, berguna.
Tapi sayang arti nama Onesimus tidak seperti kelakuannya. Karena apa? Onesimus ini dalam sejarah, dia itu lari dari tuannya yang bernama Filemon. Kenapa? Karena dia pernah mencuri dan merugikan Filemon. Dan karena kebiasaannya itu akhirnya dia ada di dalam penjara. Tapi aneh loh ya, Paulus ini luar biasa ya. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan dirinya, dia tidak ngeratapi nasibnya. Kenapa aku di penjara? Kenapa kau tidak seperti Petrus? Bukankah Petrus waktu di penjara dibebaskan dengan luar biasa? Kenapa aku tidak ditolong ya kayak dulu waktu aku di penjara di Filipi. Waktu aku nyanyi memuji Tuhan bersama Silas, tiba-tiba ada gempa di situ. Dan kepala penjara diselamatkan. Tapi kenapa aku dalam penjara seperti ini? Kenapa Tuhan tidak tolong? Bisa enggak Paulus mikir kayak gitu? Kalau Paulusnya kamu pasti bisa. Tapi alih-alih dia ngeratapi dirinya, dia gunakan itu untuk apa? Memenangkan jiwa. Ngubah satu orang yang bernama siapa? Onesimus. Dia kembalikan Onesimus kepada identitas dirinya yang sejati. Namamu nak artinya berguna. Makanya kamu harus berguna. Dan Paulus memberikan sebuah statement, dia ini sangat berguna, bukan cuma bagi kamu, tapi juga bagi aku. Keren loh. Amin. Pertanyaannya bisa enggak kita? Dalam keterbatasan kita, dalam musim kering kita, dalam keadaan panas dalam hidup kita, kita tetap menghasilkan buah. Kita sering nyanyi lagu ini. Tuhan yang memimpin aku, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Penghiburan dari surga dalam cahaya kasih-Nya, karena sungguh ku percaya baiklah segala maksud-Nya, karena sungguh ku percaya. Sudah tahu? Pencipta dari lagu ini adalah seorang buta. Namanya Fanny Crosby. Waktu dia umur 6 minggu, ada seorang dokter gadungan ngobati dia dan malpraktek. Dan akibatnya dia harus buta sampai dia meninggal. Dan waktu dia buta, saudara, dia belajar dalam kondisi yang terbatas itu. Dia belajar untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, dia menghasilkan 8.000 lagu himne yang sampai hari ini dinyanyikan di seluruh gereja di dunia. Kapan dia menghasilkan buah? Waktu dia buta, saudara. Dalam keterbatasannya dia. Waktu dia ditanya, kalau kamu lahir kembali, kamu mau jadi seperti apa? Dengan lantang dia berkata, aku mau tetap buta saja. Karena nanti waktu aku ketemu dengan Tuhan, orang pertama yang kulihat adalah Tuhan. Berbuah dalam setiap musim kehidupan. Amin. Ini sebuah nasihat bagi kita.
khususnya yang sudah tanda kutip tua atau senior. Di sini ya tante yang paling senior itu mamanya Pak Budi ya. 90 berapa Pak? 90? Pokok 90 lebih lah habis ya. Sebagian kita umurnya dikali 2 baru sampai gitu. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 16. Orang benar akan bertunas seperti apa? Pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang diapain? Ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Ingat, perlu tertanam. Amin. Makanya Anda perlu punya yang namanya gereja lokal. Bukan pindah sana, pindah sini, mencelok sana. Kue ku tanaman opo. Angel saudara. Sekarang banyak gitu. Ada juga yang bilang, saya tidak perlu ke gereja. Saya gereja online saja. Sekarang mulai. Banyak orang sekarang aneh-aneh saudara ya. Yuk ayat 15. Baca, 2, 3. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Wih, tepuk tangan untuk yang senior ya. Yang senior-senior, masa tua pun masih berbuah. Menjadi apa? Gemuk dan seger. Aku tambah lemu, tambah tua. Gini loh, gemuk di sini bukan berarti gemuk gembrot ukurannya 4XL, bukan. Di sini artinya gemuk itu Anda itu mengalami pertumbuhan. Ya otomatis lah tambah tua tambah lemu. Kenapa? Geraknya kok udah tidak seperti dulu lagi ya toh. Saya kalau ngelihat anak-anak muda itu kan nge-gym sing nom-nom kayak Sugi, kayak Foni, kayak Ani. Wih, jami iya kowe sakmono awak dhewe ngono iso cuklek tulang ya. Ya. Untuk memberitakan apa? Bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi usia jangan dijadikan alasan. Masa tua pun masih berbuah. Ayat terakhir Amsal 4 ayat 18. Bahasa Indonesianya, jalan hidup orang benar semakin lali wis. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Amin. Ini wis cukup kok ya. Senang ya seru nyanyi ya. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar seperti apa? Cahaya fajar yang kian lama bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dalam The Message bagus sekali. The ways of right living people glow with light. Kalimat selanjutnya, baca sama-sama ya. 2, 3. The longer they live, the brighter they shine. Orang benar itu ya, hidupnya makin panjang, terangnya makin bersinar, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Ada sebuah survei, saudara. Kapan itu golden age bagi seseorang? Sebagian kita akan berkata golden age kita umur 40. Ada yang umur bilang 50 dan sebagainya. Makanya banyak istilah life begin at 40. Tapi ternyata dari surveinya Bapak Ibu dikumpulkan orang-orang sukses berhasil dari banyak negara di survei. Ternyata golden age mereka itu yang pertama umur 60-an. 60, 61, 62. Baru umur 70-an. Kaget saudara. Saya waktu dengar gitu pun kaget loh. 60, 70 bukannya tambah tua, terbatas. Oh ternyata enggak saudara. Survei itu mengatakan begini. Orang umur 60, umur 70
itu memasuki golden age mereka karena yang pertama, koneksi mereka sudah luas. Punya banyak channel di mana-mana. Dan yang kedua, di usia 60-70, kesalahan yang mereka buat juga sudah banyak Bapak Ibu. Ya kan? Si umur 20 itu kan idealis, harusnya begini, harusnya begini. Saya ngelihat hamba-hamba Tuhan sing umur-umur 20, 30, 40 tak telokno yes karepe lah wis. Wah, harusnya begini. Ya karepe wis. Satu ketika mereka akan ketemu dengan kegagalan. Ketemu dengan pengkhianatan. Ketemu dengan banyak dinamika dalam kehidupan. Di situ mereka akan belajar. Sekarang usia sudah makin bertambah, makin bijak sana. Tapi kalau ada orang sampai umur 60-70 terus salah, wis repot saudara ya. Tidak pernah belajar. Doa saya, dengar firman ini, jangan jadikan keadaanmu, baik keadaan lahiriahmu atau kondisi di sekitar, menjadi alasan untuk kita tidak berbuah. Ya, kalau di situasi sulit, dalam tekanan kehidupan, dalam kondisi yang tidak bersahabat, dalam keterbatasan, kita bisa menghasilkan buah. Dengar baik-baik, kalau segala sesuatunya baik-baik saja, kita akan menghasilkan lebih banyak lagi. Saudara. Kalau waktu ngelawan arus, Anda bisa berenang dan sampai kepada tujuan. Bayangkan kalau Anda berenangnya ngikuti arus, kekuatannya akan berlipat-lipat. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, aku berdoa untuk setiap umat Tuhan di tempat ini. Biar setiap kami hidup untuk menghasilkan buah dalam setiap musim. Dalam setiap musim kehidupan kami. Mau sedang panas, mau sedang musim kering yang panjang. Mau dalam keadaan terbatas, mau usia sudah lanjut. Itu tidak menghalangi kami untuk berbuah.